Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Biologi 1 kelas 11 MIPA 2. Adapun materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai sistem reproduksi manusia. Sebelumnya saya Anissa Blarusdia selaku host sekaligus moderator akan memperkenalkan bagian yang ikut dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Akmal Nur Wahid sebagai presenter, lalu ada saya sendiri sebagai host sekaligus moderator, Rejihan Sukriya sebagai presenter, Hafizah Karim sebagai presenter, Kadafi Surya Ramadan sebagai presenter, dan Siti Jahra sebagai presenter. Berikut adalah rangkaian diskusi mengenai sistem reproduksi manusia. Yang pertama, sesi pembukaan oleh host yang sudah disampaikan, lalu yang kedua, penyampaian materi, dan yang ketiga, kesimpulan dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada presenter untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Makhluk hidup dibekali kemampuan melakukan reproduksi, mempertahankan eksistensinya di muka bumi agar tidak mengalami kepunahan. Manusia merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. 1. Pembentukan gamet atau gametosis. Sel gamet adalah sel yang mengandung sebagian materi atau sifat genetik yang akan diturunkan dari setiap orang tua. Ini dikenal sebagai sperma untuk sel gamet pria dan sel telur untuk sel gamet wanita. Gametosis adalah pembentukan sel gamet di dalam kelenjar kelamin. Dan pembentukan sel gamet ini dibagi menjadi dua. Yang pertama spermatogenesis untuk laki-laki, dan yang kedua oogenesis untuk perempuan. Nah, spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sel-sel sperma di dalam testis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Nah, sel sperma ini diproduksi pada tubulus seminivirus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dan untuk tahapannya bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Oke, selanjutnya ada spermatogenesis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang dan siap dikeluarkan bersama dengan ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Nah, satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Nah, selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Pada ovarium terdapat oogonia yang membentuk sel telur. Di dalam ovarium terdapat di embrio memiliki sekitar 600.000 sel induk telur. Nah, pada ovarium terdapat oogonium yang akan membentuk sel telur. Oogonium akan tumbuh menjadi spermatosit primer 1. Melalui pembelahan mitosis, oosit akan membelah secara meiosis menghasilkan sebuah oosit sekunder dengan badan kutub satu.
dua akan mengalami dua dan dihasilkan sebuah oosit yang selanjutnya akan berkembang menjadi sel telur serta badan kutub dua yang akan berdegenerasi badan kutub akhirnya akan hilang sehingga tidak berperan pada reproduksi. Dan ini adalah tahapannya. Gambar tahapannya. Oke, Jihan, silakan lanjutkan. Baik, selanjutnya ada struktur sperma. Dari gambar tersebut ada beberapa nama-namanya. Yang pertama itu ada akrosom, yang kedua ada membran plasma, yang ketiga ada nukleus, yang keempat ada sentriol, yang kelima ada mitokondria, yang keenam ada terminal disk, yang ketujuh ada filamen aksial. Yang kedua, selanjutnya ada organ reproduksi pria. Yang pertama itu ada penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang ketiga ada testis, yaitu alat kelamin bagian dalam, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis, fungsinya sebagai tempat menyimpan sperma sementara. Yang kelima ada saluran uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Yang keenam ada kelenjar prostat, terletak di bawah kantung kemih, fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya ada vesikula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, alkali, frustosa, gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang kedua ada kelenjar Cowper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya ada testis, yaitu alat kelamin bagian dalam yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang dan terletak di luar tubuh. Testis dibungkus oleh kulit berupa tonjolan yang disebut skrotum. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus untuk menghasilkan sperma, cairan putih dan kental yang diproduksi oleh vesikula seminalis. Dan kelenjar prostat bercampur dengan spermatozoa membentuk campuran yang disebut semen. Epididymis, van deferens, dan uretra merupakan saluran untuk jalannya semen. Semen akan dipancarkan keluar dari ujung penis yang ereksi atau ejakulasi. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel interstitial yang akan memproduksi hormon testosteron. Selanjutnya ada ductus ekskresi, ductus efferent, berfungsi sebagai pembawa sperma keluar dari testis ke epididymis. Yang kedua, epididymis yang berfungsi sebagai penyimpanan sperma sementara sampai matang. Yang ketiga ada ductus deferens, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma sebelum dikeluarkan dari penis. Yang keempat ada ductus ejaculatorius, berfungsi memancarkan semen dari ductus seminalis ke uretra. Selanjutnya itu ada penis, adalah alat kopulasi sperma yang terdiri atas yang pertama ada bulbus penis, bagian akar penis. Yang kedua ada korpus penis, jaringan erektil berongga yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Terdiri dari uretra, korpus spongiosum, korpus cavernosa. Ketiga ada rangsangan, darah masuk ke jaringan erektil dan penis mengalami ereksi. Yang ketiga itu ada glans penis, bagian kepala penis. Yang keempat ada preputium, kulit pelindung kepala penis yang dipotong sewaktu sirkumsisi. Yang kelima ada uretra, merupakan penampungan urin yang terletak di bagian tengah cordopus spongiosum. Selanjutnya ada ductus ekskresi.
Yang pertama, vesicula seminalis, terletak di bagian belakang kantung kemih, mengandung fruktosa dan prostaglandin yang menjadi bagian sperma di sekresinya. Yang kedua, kelenjar prostat, terletak di bawah kantung kemih, mengandung kolesterol, garam penyeimbang pH atau buffer, dan fosfolipid. Fosfolipid berperan membuat cairan bersama vesikula seminalis menjadikan sperma dapat berenang. Yang ketiga ada kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Cooper. Jumlahnya sepasang. Sekret berupa lendir alkalis berperan pada saat ejakulasi pemancaran sperma. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita. Yang A, organ kelamin luar. Yang pertama itu ada mons pubis atau bukit Venus. Adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Yang kedua labium mayora dan labium minora. Adalah lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. Yang ketiga ada klitoris. Adalah tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. Yang keempat, hime atau selaput darah. Adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang kelima ada vagina. Adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Pada vagina terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar Bartholin. Jika ada rangsangan, maka kelenjar ini akan mengsekresikan lendir. Fungsi organ kelamin bagian luar. Yang pertama ada sebagian jalan masuk sperma ke dalam tubuh wanita. Yang kedua sebagai pelindung organ kelamin dalam dari organisme penyebab infeksi. Selanjutnya dibacakan oleh Vika. Saya akan melanjutkan yaitu ya, organ kelamin dalam. Itu terbagi jadi 6 yaitu ovarium, umbrae, ovidum, uterus, cervix, dan vagina. Ovarium atau indung telur adalah berat wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam ovarium terdapat struktur folikal atau cakang yang melindungi ovum. Kedua ada fimbrae adalah bayi yang ovum dari ovarium menuju tangkal ovduk yang disebut infundibulum. Yang ketiga ada ovidum atau tubal Fallopi adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada sepertiga awal ovidum. Uterus atau rahim adalah tempat berkembangnya zigot menjadi bayi. Dinding uterus tersusun atas otopolos dan endometrium. Yang kelima ada cervix atau leher rahim adalah corong pembatas uterus dan vagina. Dan yang terakhir ada vagina yaitu lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Pada vagina terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar Bartholin. Jika ada rangsangan, maka kelenjar ini akan lendir. Yang keempat ada pembuluh hormon. Yaitu yang pertama itu ada masa preovulasi atau disebut proliferasi. Itu berlangsung selama 7 hari. Pertama itu FSH dan LH mulai dibentuk. Kedua itu FSH meningkat, selanjutnya FSH menstimulasi perkembangan folikal, dan yang terakhir pembentukan hormon estrogen. Nah, yang kedua itu ada masa ovulasi atau fase tersebut. Meningkat. Dan pembentukan korpus tubuh. Selanjutnya pelepasan oosit menjadi ovum. Terakhir adalah oosit berubah jadi ovum. Ini adalah masa pasca ovulasi biasanya terjadi selama 14 hari. Progesteron mulai dibentuk. Selanjutnya estrogen dan progesteron meningkat menuju penurunan FSH dan LH. Dan yang terakhir pengendalian endometrium oleh estrogen dan progesteron ke progesteron. Yang terakhir adalah fungsi itu terjadi sekitar 7 hari. Estrogen dan progesteron menuju pembentukan FSH dan LH. Lalu peluhan endometrium dan ovum. Lalu yang kelima ada fertilisasi. Tumbuhan tersebut terjadi pada ovum dalam tumbuhan sendiri.
Pembuahan adalah suatu peristiwa bersangkut aktivitas tersebut juga berlangsung ke dalam berbagai di dalam berbagai. Pembuahan tersebut dapat juga diartikan ialah sebagai bentuk penyempurnaan serta fertilitasnya adalah proses pengumpulan spermatozoo dan sel telur yang diproduksi dan sitoplazma. Fertilisasi juga mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel data yang berbeda, yaitu sel jantan dan betina, yang akan membentuk zigot yang membentuk satu sel. Fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut spermatogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis pada jantan dan pembentukan oogenesis pada betina. Sel fertilisasi atau pembuahan yaitu adanya ovum dan yang dibuat oleh sperma. Proses fertilisasi dapat dibagi menjadi aktivitas utama. Yang pertama, hubungan antar sel serta perkenalan sperma dan sel. Yang kedua, pengaliran pembentukan sperma ke dalam sel. Yang ketiga, peran bakat genetik dari sperma dan sel. Dan yang terakhir adalah aktivitas metabolisme untuk membuat sel. Fungsi utama fertilisasi adalah pembuahan dari dua, yaitu fungsi reproduksi dan fungsi perkembangan. Fungsi reproduksi yaitu fertilisasi memungkinkan terjadinya pembentukan konstruktur genetik dari orang tua atau ibu kedua. Pada fungsi ini, fertilisasi juga dan membentuk dengan proses jantan dan seterusnya berkembang. Macam-macam fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama ada fertilisasi eksternal, khas pada hewan-hewan akuatik, yaitu gamet-gamet yang dikeluarkan dari dalam tubuh sebagai fertilisasi. Yang kedua, fertilisasi untuk adaptasi dengan kehidupan di dalam. Sperma dimasukkan ke dalam daerah betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Setelah pembuahan, buah itu membentuk ukuran pembentukan sperma. Kadang-kadang sperma itu diperlukan untuk aktivitas telur. Terbentuk dari fertilisasi yang berupa sel tunggal diploid berupa S. Dua adalah kedua adalah lambung yang disebut lambung. Kemudian adalah zigot yang telah dan memiliki lapisan yang biasanya adalah kelemahan zigot pada informasi dilakukan oleh sel dua yang disebut sel trofoblast. Itu adalah invaginasi adalah proses pembentukan embrion dan pada gastrula. Beberapa saat setelah fertilasi terjadi plasenta. Plasenta dengan HCG atau hormon prolaktin menjadi fungsi faktor Anjir. Selanjutnya. Selanjutnya ada pada minggu kedua blastula terendam dalam selaput lendir uterus atau endometrium. Bagian
trofoblast terendam lebih dalam dan berdiferensiasi menjadi plasenta. Bagian embrioblast membentuk dua lapisan, yaitu lapisan ektodermis atau luar dan lapisan endodermis atau dalam. Lapisan ektodermis melakukan ke dalam atau invaginasi, membentuk lapisan mesodermis atau tengah. Proses ini disebut gastrulasi, terjadi pada minggu ketiga. Embrio yang tertanam di uterus menyebabkan kelenjar uterus terus memproduksi estrogen. Hormon estrogen berfungsi untuk merintangi hipofisis atau kelenjar pituitari. LH menyebabkan corpus luteum membentuk progesteron yang menyebabkan tidak menebalnya dinding uterus atau tidak menstruasi. Implantasi tetap terpelihara dan tidak ada sel telur yang berkembang dalam ovarium. Lamanya bayi terkandung selama 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Dihitung dari pembuahan atau fertilisasi sampai dengan kelahiran. Pada masa kehamilan, kadar estrogen merangsang kontraksi uterus, sedangkan penurunan progesteron menghambat kontraksi uterus. Lebih jelasnya terdapat pada gambar di sebelah kanan. Persalinan. Tahap pertama dalam persalinan adalah dimulai dari tanpa pembukaan sampai pembukaan, yang bisa berlangsung selama 24 sampai 48 jam. Proses terbukanya jalan lahir ini berbeda bagi tiap ibu. Tahapan apa yang ibu dapatkan di kelas prenatal bersama suami? Tetap ingat bahwa ada keluarga dan suami yang mendukung samping ibu. Tahap kedua, dimulai dari pembukaan 3 sampai 10 yang berlangsung sekitar 7 jam jika ini merupakan persalinan anak pertama seorang ibu. Waktu tahap 2 akan berkurang sampai 3 atau setengah jam pada persalinan kedua dan seterusnya. Bersama dengan rasa mulas yang kuat, secara alami tubuh seorang ibu akan tahu kapan harus mengejan untuk mendorong bayi keluar. Ketika kepala bayi mulai keluar dari vagina, dokter akan meminta ibu untuk mengatur nafas dan berhenti mengejan untuk mengurangi sobekan pada jalan lahir. Pada tahap ini, seorang wanita akan merasa lega dan semua rasa sakit seolah hilang. Apalagi setelah melihat wajah si kecil, rasa bahagia akan muncul. Tahap ketiga. Setelah si kecil lahir, masih ada tahap selanjutnya, yaitu mengeluarkan plasenta atau ari-ari. Inisiasi dini. Idealnya saat si kecil lahir atau si bayi, seorang wanita meminta dokter meletakkan si kecil di atas tubuh sambil mencoba menyusui. Keinginan seorang wanita ini dimasukkan ke dalam rencana persalinan dan diskusikan dengan dokter. Mengeluarkan plasenta. Dengan bantuan suntikan, proses mengeluarkan plasenta bisa berlangsung sampai 5 sampai dengan 15 menit. Tapi jika dilakukan secara alami akan berlangsung sampai 1 jam. Proses ini diikuti kontraksi lagi, tapi tidak sehebat saat menjelang persalinan. Untuk memeriksa apakah seluruh plasenta sudah terlepas dari dinding rahim atau belum, dokter atau bidan akan menekan perut ibu dan menarik perlahan-lahan tali pusar agar plasenta bisa keluar. Setelah seluruh plasenta beserta tali pusar keluar, barulah tubuh seorang wanita dibersihkan. Pemberian ASI. ASI menjadi faktor penting bagi pertumbuhan seorang bayi. Permasalahan yang sering dihadapi ibu menyusui adalah masa ASI tidak cukup. Padahal masalah yang sebenarnya karena kurang dukungan dari orang terdekat, masalah fisik dan emosi, dan lain sebagainya. Pilihan ibu yang membatasi ASI dan kekhawatiran ASI kurang. Pada usia 6 bulan, ASI hanya memenuhi 2-3 dari kecukupan gizi bayi. Dan pada usia 9 bulan, hanya memenuhi setengah kebutuhan.
dan pada usia 1 tahun hanya sepertiga dari kebutuhan. Dan selanjutnya kepada Siti Jara untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan dari Kak Davi sebelumnya. B. Mengatasi salah pendapatan penduduk melalui program keluarga berencana dan pemberian ASI eksklusif. 1. Program keluarga berencana. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak, keluarga, serta masyarakat pada umumnya. Tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi, kontraksi sederhana, dan kontrasepsi modern. 2. Pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI dengan maksimal merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan anak dan persiapan generasi penerus di masa depan. Manfaat dari ASI itu sebagai sumber gizi yang imunisasi awal yang berguna meningkatkan daya tahan tubuh bayi, meningkatkan kecerdasan otak, serta emosional dan spiritual bayi, pertumbuhan dan perkembangan psikologis bayi. Makhluk hidup memiliki masa hidupnya masing-masing. Setelah masa hidupnya habis, makhluk hidup atau organisme tersebut akan mati. Karena itu, untuk melestarikan spesiesnya, makhluk hidup memiliki sistem reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi pada makhluk hidup bisa berbeda-beda. Misalnya, sistem reproduksi hewan tentu tidak sama dengan milik tumbuhan. Sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi dibagi menjadi 2, aseksual dan seksual. Secara garis besar, reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan. Sementara reproduksi seksual memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina. Secara genetika, keturunan dari reproduksi aseksual akan identik dengan induk. Sementara keturunan dari hasil reproduksi aseksual merupakan campuran dari kedua induk. Maksudnya seksual merupakan campuran dari kedua induk. Reproduksi seksual memerlukan induk jantan dan betina. Reproduksi jenis ini melibatkan pembuahan atau penyatuan antara kedua sel gamet jantan dan betina. Karena itu, keturunannya akan mendapat sebagian kromosom atau gen atau DNA dari masing-masing induk. Pada hewan, pembuahan dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Pembuahan secara eksternal terjadi pada media eksternal, yaitu di luar tubuh makhluk hidup. Induk akan melepaskan gamet dalam jumlah besar ke media untuk meningkatkan kesempatan pembuahan. Hewan yang melakukan pembuahan eksternal biasanya organisme akuatik, seperti ikan dan amfibi. Tetapi pembuahan eksternal membuat individu baru di tempat yang rentan oleh predator dan perubahan lingkungan. Sementara itu, pembuahan internal terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Organisme betina akan menghasilkan satu sel telur dari masing-masing ovarium. Sementara itu, organisme jantan menghasilkan sedikit sperma yang dapat bergerak mencapai sel telur untuk pembuahan. Biasanya sperma dihasilkan lebih banyak daripada sel telur. Hewan-hewan yang melakukan pembuahan internal termasuk reptil, aves, dan mamalia. Sistem reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual hanya melibatkan induk tunggal. Individu baru yang dihasilkan dari reproduksi ini sangat mirip dengan induknya. Beberapa jenis reproduksi aseksual adalah pembelahan biner dan bertunas. Pembelahan diri atau pembelahan biner dilakukan oleh organisme bersel satu yang membelah menjadi dua individu baru yang memiliki nukleus. Contohnya, amuba dan plasmodium. Organisme yang bereproduksi dengan bertunas dapat membentuk individu baru dengan menumbuhkan tunas pada tubuh induk.
Tunas tersebut akan berkembang menjadi individu baru dan melepaskan diri dari tubuh induknya. Contohnya, ragi dan hidra. Teknologi yang berkaitan dengan reproduksi. 1. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah salah satu prosedur medis untuk meningkatkan masalah kesuburan atau infertilitas. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma. Dapat mencapai saluran induk, telur, atau tuba falopi, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. 2. Cloning. Cloning adalah proses penciptaan salinan identik makhluk hidup. Di penjuru dunia, sudah banyak eksperimen cloning yang berhasil terjadi, mulai dari cloning domba Dolly di Skotlandia hingga monyet di Tiongkok. Ketika membawanya dalam konteks cloning manusia, tentu tidak sesederhana itu. Para peneliti umumnya menggunakan metode somatic cell nuclear transfer atau SCNT saat melakukan cloning. Keberhasilan cloning primata Zhongzhong dan Huahua di Shanghai disebut membawa angin segar untuk cloning manusia. Setidaknya ini menjadi titik riset lebih mendalam tentang penyakit otak seperti Alzheimer dan Parkinson pada manusia. Yang ketiga ada bayi tabung. Bayi tabung merupakan bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan hasil dari pembuahan sel telur atau ovum dengan sel jantan atau sperma di luar tubuh perempuan. Persenyawaan luar rahim atau IVF, in vitro fertilization. IVF adalah persatuan ovum dan sperma yang berlaku dalam vitro atau kaca. Sperma laki-laki dan ovum atau telur perempuan dicampurkan dalam satu piring makmal dalam lingkungan yang sesuai. Setelah disenyawakan, embrio yang dihasilkan akan dipindahkan ke dalam rahim. IVF adalah salah satu pilihan bagi pasangan yang menghadapi berbagai masalah kesuburan. Pemindahan gamet ke dalam salur rahim atau GIFT, gamet intrafallopian transfer. Dalam proses GIFT, sperma dan telur akan dicampur dan kemudian disuntik ke dalam salur rahim, tiub falopio. Setelah dipindahkan, gamet-gamet akan tersenyawa seperti proses normal dalam tubuh badan tanpa bantuan reproduksi. Selepas persenyawaan, embrio akan bergerak ke dalam rahim seperti biasa dan begitu seterusnya kehamilan normal berlaku. Selanjutnya, saya serahkan ke Ani sebagai moderator dan MC. Baik, terima kasih kepada presenter. Rangkaian diskusi mengenai sistem reproduksi manusia telah selesai. Sebelum ditutup, saya selaku host sekaligus moderator akan membacakan kesimpulan dari sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria dan wanita berbeda. Pada reproduksi pria memiliki penis dan kelenjar testis untuk menghasilkan sperma. Kematangan sel sperma ditandai dengan mimpi basah pada usia pubertas. Pada sistem reproduksi wanita memiliki vagina dan ovarium untuk menghasilkan ovum. Kematangan sel telur atau ovum ditandai seperti menarche pada usia antara 13 sampai 16 tahun. Apabila terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel ovum akan terjadi kehamilan yang akan berkembang menjadi janin. Sekian presentasi dari kelompok biologi 1 mengenai sistem reproduksi manusia. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.